Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, proses pemadaman kebakaran rumah usaha di Penjaringan Jakarta Utara masih berlangsung hingga Jumat pagi. Petugas terkendala banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar dan tebalnya asap. Diduga ada 5 korban yang masih terjebak. Ini adalah visual semalam, saudara. Petugas terkendala banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar dan kondisi bangunan yang tertutup rapat. Kebakaran diduga berawal dari percikan saat pengisian ulang baterai mobil listrik yang merambat ke cairan mudah terbakar. Hingga pagi hari, saudara, api masih diupayakan padam dan korban yang diduga masih terjebak belum dapat dievakuasi karena tebalnya asap. Informasinya penghuninya ini di belakang, sedangkan dia mau menyelamatkan diri sudah terkepung oleh api di depannya, otomatis di belakang. Nah, di belakang rumah itu tembok dan atasnya teralis besi, makanya tidak mungkin dia akan bisa keluar. Nah, pada saat pemadaman di belakang juga kami kebetulan ikut mencongkel teralis ya dari jendela untuk bisa mau menyelamatkan korban. Namun kita tidak berdaya karena apinya yang sudah besar. Sampai detik ini Informasi terkini mengenai kebakaran di Penjaringan Jakarta Utara kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Zefanya Situmeang dan juga juru kamera Yohan Bagja di sana. Selamat pagi Zefanya. Zefanya, terkait dengan 5 orang penghuni yang masih terjebak, apakah pagi hari ini sudah berhasil dievakuasi, Zefanya, dan bagaimana kondisinya? Ya, Adisti, untuk kelima korban yang terjebak dari semalam di kebakaran yang terjadi di kawasan Penjaringan Jakarta Utara ini tadi baru saja sudah selesai dievakuasi oleh tim Palang Hitam begitu bersama dengan tim petugas Damkar Gulkarmat Jakarta Utara. Kelima-limanya ini sudah dievakuasi dan sudah dibawa menggunakan mobil ambulans begitu. Dan dari informasi yang kami terima ini memang kelima korban jiwa ini merupakan penghuni dari rumah yang terbakar, di mana 4 diantaranya ini adalah anggota keluarga dan 1 ini adalah asisten rumah tangga. Sementara itu dari informasi yang kami terima juga ini memang ada sebanyak 4 rumah yang terbakar, di mana 2 rumah ini yang terbakar ini merupakan rumah satu kesatuan seperti ruko begitu ya. Sementara 2 rumah lainnya ini terdampak kebakaran kecil. Untuk beberapa rumah di sebelahnya ini tidak ada korban begitu. Korban jiwa adalah penghuni dari rumah yang terbakar dan seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, ini penyebabnya diduga dikarenakan mobil listrik yang sedang dilakukan pengisian ulang kemudian menimbulkan percikan api. Dan informasinya juga di sini juga saudara, rumah ini sekaligus berbarengan dengan sebuah toko untuk memproduksi alat-alat aksesoris begitu ya, toko pernak-pernik. Jadi di dalamnya ini ada banyak sekali bahan-bahan plastik, kemudian ada bahan kimia seperti cat pewarna, sehingga ketika timbul percikan api ini kemudian yang menyambar bahan-bahan mudah terbakar sehingga api ini berkobar begitu cukup besar begitu ya. Pemadaman ini sebenarnya sudah dilakukan sejak malam hari kemarin, tapi tadi kami bertanya ke pemadam kebakaran apa yang membuat pemadaman cukup lama dan membutuhkan waktu dan ada kendala begitu. Ini dikarenakan banyaknya material yang mudah terbakar dan kondisi bangunan rumah ini yang cukup sempit, di mana kalau Anda bisa melihat begitu ya di visual-visual yang ada, ini rumahnya bentuknya seperti ruko, dia memanjang ke belakang sehingga akses pintu untuk keluar ini hanya ada 1. Sedangkan korban ini sebelumnya diduga terjebak di lantai atas sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri ketika melihat adanya kobaran api begitu. Sementara demikian Adisti, karena dari petugas damkar juga bilang setelah dievakuasi korban, tentu dari tim Puslapor Polri, tim Inafis tadi juga sudah tiba begitu. Ini polisi dari Polres Jakarta Utara juga sudah tiba, ini hendak melakukan olah TKP karena garis polisi ini juga sudah dipasang. Tentu akan digali lebih dalam apakah benar penyebabnya dikarenakan pengisian ulang mobil listrik begitu. Sementara demikian, Adis dan juga saudara, tentu di sini kalau kami lihat petugas damkar masih membereskan beberapa alat pemadaman karena tadi
pemadaman, ada sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api yang ada di Penjaringan Jakarta Utara ini, Adisti. Iya, Zevanya, kami ingin konfirmasi kembali kepada Anda yang memantau di lapangan begitu. Jadi untuk 5 orang yang terjebak tapi kemudian pagi ini Anda mengatakan sudah berhasil dievakuasi, kondisinya dalam kondisi selamat atau meninggal dunia kelima korban yang sempat terjebak ini? Ya, untuk kelima korban yang sudah dievakuasi ini semuanya dalam kondisi sudah meninggal dunia, dan juga saudara, karena tadi saya katakan kelima korban ini merupakan 4 anggota keluarga dan 1 ART, di mana kelimanya ini adalah penghuni di rumah yang terbakar dan mereka terjebak di lantai atas ketika kebakaran ini terjadi. Dan tadi saat akses pintu keluar di rumah ini hanya ada 1 dari depan. Ini jarak antar rumah di samping rumah ini sangat dekat, bahkan area ke belakang pun ini tidak ada jalan, dia langsung bertemu dengan rumah di belakangnya lagi. Jadi ini tidak ada akses bisa keluar, sedangkan titik api awal mula, kalau informasi yang kami terima dari petugas damkar, ini berada di halaman rumah yang kemudian menyambar ke area pintu ruang tamu, sehingga ini yang diduga membuat para korban atau penghuni rumah ini tidak bisa melarikan diri atau mengevakuasi dirinya. Dan tadi kami lihat memang ini sudah dalam kondisi meninggal dunia dan sekarang sudah berhasil dievakuasi oleh tim Palang Hitam bersama petugas damkar dan sudah dibawa menggunakan ambulans begitu ya, Adisti. Oke, jadi kami akan konfirmasi kembali bahwa memang 5 orang penghuni rumah yang sempat terjebak semalaman di peristiwa kebakaran tersebut sudah berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan rencananya memang polisi akan melakukan olah TKP. Siapa saja saksi yang sudah diperiksa dari tetangga dan juga RT setempat, Zevanya? Biasanya kan pada lembur yang kerja. Ya, di sejauh ini kami belum menerima informasi apakah sudah ada saksi yang bisa diwawancara, tapi tadi kami melihat memang dari Polres Jakarta Utara ini sudah tiba di lokasi dan memang infonya untuk tempat bekerja di rumah ini juga yang tadi saya bilang, dia selain rumah ada juga tempat untuk memproduksi alat aksesoris. Karyawannya ini juga infonya tinggal di sekitar area ini. Jadi sejauh ini dari polisi belum memberikan keterangan apakah sudah ada saksi yang sudah diperiksa atau diwawancara. Nanti akan kami update lagi Adisi terkait perkembangan kabar berikutnya. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Zevanya Sikumeang dan juga juru kamera Yohan Bagja melaporkan langsung dari lokasi kebakaran yang menewaskan ada 5 penghuni rumah. Terima kasih Zevanya.